Masya Allah, sahabat rumah belajar. Dede bayinya lucu sekali ya. Tahukah kamu bahwa dede bayi yang lucu tersebut merupakan hasil dari salah satu sistem organ pada manusia? Sistem organ apa ya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat rumah belajar. Di awal video tadi kita melihat ada dede bayi yang sangat lucu-lucu. Bayi yang dilahirkan secara ilmiah merupakan hasil dari sistem perkembangbiakan atau sistem reproduksi pada manusia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah mengetahui struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pria dan wanita. Nah, untuk memahaminya, silahkan sahabat rumah belajar simak videonya ya. Sahabat rumah belajar, sebelum kita membahas tentang struktur dan fungsi-fungsi organ reproduksi pria dan wanita, kita bahas dulu tujuan dari reproduksi itu sendiri. Tujuannya yaitu adalah untuk meneruskan dan melestarikan keturunan agar tidak punah. Bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang organ reproduksi pada wanita. Secara umum, bagiannya yaitu tersusun dari ovidum, ovarium, rahim, klitoris, labia minor, labia mayor, serviks, dan vagina. Ini adalah gambaran umum. Di depan akan kita pelajari secara khusus bagian luar serta bagian dalam. Untuk yang pertama, organ reproduksi pada wanita itu ada yang disebut dengan vulva. Vulva ini merupakan organ reproduksi wanita yang berada di luar. Susunannya yaitu adalah yang pertama, mons pubis. Mons pubis ini merupakan jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan. Pada bagian mons pubis juga terdapat tumbuhnya rambut-rambut kemaluan pada wanita. Bagian berikutnya ada yang disebut dengan klitoris. Klitoris ini adalah bagian yang paling sensitif terhadap sebuah rangsangan. Berikutnya ada labia mayor. Labia mayor adalah bagian luar berbentuk bibir besar. Ada juga labia minor yang merupakan bibir kecil mengelilingi lubang vagina. Di sana juga nampak lubang uretra yang merupakan saluran pengeluaran urin pada sistem ekskresi wanita. Kemudian yang terakhir ada lubang vagina, yaitu adalah tempat kopulasi atau persetubuhan, pengeluaran bayi, dan pengeluaran darah saat terjadi menstruasi. Itu adalah bagian luar organ reproduksi wanita. Selanjutnya, yaitu adalah organ reproduksi bagian dalam. Susunannya ada tuba Fallopi atau nama lainnya adalah ovidum, yang merupakan saluran ovum dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan ovum oleh sperma. Ada juga ovarium atau indung telur yang merupakan tempat pembentukan ovum dan hormon reproduksi. Selanjutnya ada rahim atau uterus. Uterus ini merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama masa kehamilan. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu adalah perimetrium, myometrium, dan endometrium. Kemudian ada serviks atau mulut rahim atau leher rahim, di mana serviks itu adalah celah antara rahim dan vagina. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina ini adalah tempat kopulasi atau persetubuhan, pengeluaran bayi,
dan pengeluaran darah saat menstruasi. Itu tadi bagian-bagian organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya kita bahas organ reproduksi pada pria. Pada pria pun sama, tersusun dari beberapa bagian, yaitu ada bagian luar, bagian dalam, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Kita bahas bagian luar terlebih dahulu. Bagian luar tersusun atas penis. Penis ini merupakan alat kopulasi atau alat persetubuhan pada pria. Selanjutnya ada skrotum yang merupakan pembungkus dari testis. Nah, skrotum ini memiliki fungsi sebagai pelindung dan menjaga suhu testis agar tetap stabil. Berikutnya, organ bagian dalam tersusun atas testis. Testis ini memiliki peranan sebagai tempat pembentukan sperma dan penghasil hormon testosteron. Untuk kelenjar kelamin, susunannya yaitu ada vesicula seminalis atau kantung semen, di mana vesicula seminalis ini memiliki peranan menghasilkan nutrisi bagi sperma. Yang kedua, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini peranannya yaitu adalah menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Yang ketiga ada kelenjar Cowper atau nama lainnya adalah kelenjar bulboretra. Kelenjar Cowper ini peranannya yaitu adalah menghasilkan getah pelumas bagi sperma. Berikutnya yaitu saluran reproduksi pada pria. Susunannya ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan penyalur sperma menuju vesicula seminalis atau kantung semen. Dan ada juga epididymis yang letaknya persis berada di atas testis, memiliki peranan mematangkan, membawa, dan menyimpan sperma yang telah diproduksi di dalam testis. Satu lagi, ada uretra. Uretra ini merupakan saluran pengeluaran sperma dan urin. Sahabat rumah belajar, bila diperhatikan, susunan atau struktur dari organ reproduksi pria hampir semuanya itu berpasang. Susunannya kita bisa lihat pada gambar. Ya, di sana ada vas deferens. Vas deferens ini juga sepasang ya, kiri dan kanan. Kemudian ada vesicula seminalis kiri dan kanan, kelenjar prostat kiri dan kanan, kelenjar bulboretra atau Cowper juga kiri dan kanan, epididymis yang letaknya ada di atas testis juga kiri dan kanan, tentunya testis juga ada kiri dan kanan. Di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini tersusun dari sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli memiliki fungsi sebagai penghasil nutrisi atau makanan bagi sperma. Sedangkan sel Leydig peranannya yaitu adalah menghasilkan hormon testosteron. Berikutnya ada uretra. Uretra ini tadi saluran pengeluaran untuk sperma dan urine pada sistem ekskresi laki-laki. Kemudian yang terakhir ada penis yang merupakan alat kopulasi. Nah, penis ini tersusun dari rongga-rongga yang cukup banyak, di mana ketika terjadi sebuah rangsangan, maka rongga-rongga itu akan terisi penuh oleh darah sehingga membuat penis menjadi tegang. Sahabat rumah belajar, itu tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.